Pertama-tama, kelompok kami akan menampilkan kasus. Tuan Samuel, seorang pengusaha kain di perusahaan CV Tununjaya, berusia 36 tahun. CV Tununjaya ia dirikan pada tahun 1996 dengan kedua temannya yang bernama Tuan Richard dan Nyonya Lestari sebagai orang yang memberikan modal berupa uang dalam perusahaan tersebut. Sedangkan Tuan Samuel berkedudukan sebagai orang yang menjalankan perusahaan. Pada tahun 1998, Indonesia dihantam krisis moneter sehingga membuat CV Tununjaya mengalami gulung tikar dan kedua teman Tuan Samuel mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Tuan Samuel membeli barang-barang milik perusahaan dan mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama CV Sumber Rezeki yang dijalankan langsung oleh dirinya. Pada bulan Oktober tahun 2020, Tuan Samuel mengadakan perjanjian tukar-menukar dengan Tuan Rifai berumur 45 tahun yang berniat mendirikan perusahaan kain. Ia tertarik membeli mesin tenun milik Tuan Samuel yang merupakan bekas barang CV Tununjaya. Objek tukar-menukar adalah dua mesin tenun buatan Korea tahun 1996 dengan merek Hamada dan Hamashida yang ditaksir seharga 208 juta rupiah milik Tuan Samuel yang ditukar dengan mobil sedan buatan Jepang dengan spesifikasi sesuai BPKB yang ditaksir seharga 185 juta rupiah milik Tuan Rifai. Saya akan menjelaskan mengenai poin-poin kasus. Tuan Samuel ingin melakukan perjanjian tukar-menukar bersama dengan Tuan Rifai. Tuan Samuel selaku direktur dari perusahaan Sumber Rezeki, Tuan Rifai selaku pihak yang akan melakukan perjanjian dengan Tuan Samuel sedang berencana untuk mendirikan perusahaan kain. Dalam perjanjian ini, Tuan Samuel bertindak untuk dan atas dirinya sendiri yang kemudian disebut sebagai pihak pertama. Selanjutnya Tuan Rifai yang juga mewakili dirinya sendiri yang disebut sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian ini, objek yang akan ditukarkan adalah dua buah mesin tenun buatan Korea tahun 1996 merek Hamada dan Hamashida ditukar dengan mobil sedan buatan Jepang dengan nomor mesin, nomor rangka sesuai BPKB dengan nomor polisi D1137BC milik Tuan Rifai. Sekian penjelasan mengenai poin-poin kasus. Mengenai penekanan kasus yang ada dalam perjanjian yang dilakukan oleh Tuan Samuel dan Tuan Rifai, yaitu keduanya telah sepakat mengenai objek yang akan dijadikan tukar-menukar, yaitu Tuan Samuel akan mendapatkan sebuah mobil sedan buatan Jepang yang sesuai dengan BPKB jika ditaksir harganya mencapai 185 juta rupiah. Kemudian Tuan Rifai akan mendapatkan dua buah mesin tenun buatan Korea yang diproduksi pada tahun 1996 jika ditaksir harganya mencapai 208 juta rupiah. Kemudian, mengenai kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut akan dituangkan dalam pasal-pasal di dalam akta perjanjian. Yang selanjutnya adalah hasil akhir perjanjian, yakni pembuatan akta perjanjian tukar-menukar antara para pihak telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yakni pihak ketiga yang menggugat pihak kedua mengenai kepemilikan mobil sedan. Berdasarkan pasal 3 akta perjanjian tukar-menukar, pihak kedua turun tangan untuk menyelesaikannya dengan biaya sendiri dan akhirnya dimenangkan oleh pihak kedua. Ketika penyerahan barang oleh para pihak terjadi, ditemukan adanya kerusakan mesin mobil sedan karena terlalu lamanya tidak diservis dan juga kerusakan parah pada mesin tenun akibat penyimpanan yang kurang baik, sehingga munculnya permasalahan. Tapi para pihak memilih jalur non-litigasi yang yakni musyawarah dan mufakat untuk menetapkan bahwa masing-masing menyerahkan barang yang telah diperjanjikan untuk ditukar beserta biaya perbaikan. Jadi walaupun ada pelanggaran sebelum barang yang telah dijanjikan,
belum sempat diterima oleh masing-masing pihak dalam perjanjian tukar-menukar ini, pada akhirnya kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikan secara musyawarah dan tetap melanjutkan perjanjian yang telah disepakati. Dengan kata lain, perjanjian tukar-menukar antara Tuan Samuel dan Tuan Rifai telah memenuhi kata sepakat.